Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Janatunisa dari kelas 1B BKI dengan NIM 12540100061. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Sebelum dilanjut, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu unsur-unsur dakwah yang ada di video ini. Yang pertama, dai-nya adalah saya sendiri, Zahra Janatunisa. Yang kedua, ada Mad'unya di sini teman-teman saya sendiri berjumlah 6 orang. Yang pertama ada Adin, lalu ada Salsa, ketiga ada Rena, keempat ada Sarah, kelima ada Fatia, dan keenam ada Adni. Lalu unsur dakwah yang ketiga ada maudu atau pesan dakwah yang disampaikan. Di sini pesan dakwah yang saya sampaikan adalah mengenai adab menasehati orang lain. Karena di sini saya mengerucutkan bentuk dakwah tablik yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Lalu unsur dakwah yang keempat yaitu uslubnya. Uslubnya sendiri di video ini adalah mauidhah hasanah karena saya menasehati kepada sesama dan teman-teman saya pun sebaliknya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah wasilah. Wasilah di sini itu saya menggunakan media audio dan audio visual karena audionya adalah suara saya sendiri dan visualnya di sini berbentuk video yang berisi tentang saya menyampaikan dakwah kepada teman-teman yang lain. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita saksikan bersama-sama dari pemaparan dakwah yang saya sampaikan kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bin Mudawadin haq, biyazirhu alamin kullihi, wa kafabilahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sama kita semua sehingga sekarang kita bisa ada di sini ya walaupun pertemuannya online. Tapi mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum lanjut, aku mau nanya dulu nih kabar dari teman-teman semua di sini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat gak? Apalagi dikejar deadline kah? Atau lagi ujian? Atau lagi sedih? Boleh banget gitu ya kalau kita di sini bareng-bareng gitu cerita. Bisa jadi kan jadi teman yang lebih akrab lagi, jadi teman-teman yang emang selalu ada di ya di sini aku bakal jelasin sedikit tentang adab menasehati orang lain. Tapi kalau misalnya ada yang mau nambahin itu boleh banget gitu. Terus kalau misalnya aku ada yang salah itu juga boleh banget dikoreksi sama teman-teman semua kayak gitu. Jadi jangan sungkan lah pokoknya mah. Gitu aja itu. Langsung aja ya di sini ada penasehati orang lain. Terus yang aku paham itu di sini aku baca-baca juga ada 4 gitu. Ada lima. Yang pertama tuh niat harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sebelum ke yang pertama, aku mau jelasin dulu gitu. Nah, kenapa sih gitu aku milih tentang topik ini gitu buat disampaikan sama teman-teman semua kayak kenapa sih gitu Zara ngasih ini gitu, padahal ini kan kayak udah hal yang kayak nggak asing gitu di telinga kita gitu. Nah, ternyata hal-hal yang emang menurut kita itu udah biasa gitu ya, tapi ternyata masih banyak loh gitu kesalahan-kesalahan yang bahkan kita tanpa kita sadari bisa salah gitu, bisa menimbulkan konflik di situ gitu. Termasuk aku juga gitu ya, sama gitu. Mungkin apalagi sekarang kita sebagai anak muda gitu yang masih banyak banget penasarannya gitu. Coba hal baru ini itu, tapi kan
bisa jadi kalau misalnya ada yang salah gitu dari teman kita, terus kita tahu itu salah dan kita merasa gak nyaman sama itu, terus kita nasehatin teman kita itu terus dengan cara yang gak baik, itu kan awalnya niatnya mau meluruskan gitu, awalnya niatnya mau membuat teman kita gitu, membantu teman kita jadi lebih baik, tapi malah jadi menimbulkan konflik gitu, jadi kan malah jadi sia-sia gitu sih niat baiknya. Makanya kenapa pertama gitu, ada pertama yang harus kita lakuin itu adalah niat menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak gitu ya hal-hal baik yang kita lakuin. Tapi apa sih yang bisa ngebedain itu gitu, yang bisa membedakan kita sama teman-teman kita yang lain? Ternyata emang dari niatnya gitu. Kan ada juga gitu ya hadis yang emang sering udah familiar juga gitu di telinga kita, kan segala sesuatu itu ya tergantung dengan niatnya gitu. Dan percuma gitu kalau misalnya hal yang kita lakuin itu baik, mau menolong orang lain, tapi si niatnya itu salah gitu, karena misal ingin dipuji orang gitu, karena misal ada dosen ini biar nilainya gitu dan segala macam gitu, itu kan jadi malah jadi sia-sia gitu, malah jadi bumerang buat kitanya, bukan malah menjadi pahala gitu. Nah, kedua, menasehati dengan kata-kata yang lembut gitu ya. Jadi karena misal aku tuh kesel banget gitu sama orang ini, kayak jadi karena udah saking keselnya gitu, kayak udahlah gitu, malah jadi misalnya ngata-ngatain lah, ngomong kasar lah, atau benar-benar kayak malah mempermalukan gitu. Nah itu jadi nggak baik juga gitu. Harus kan ada yang gitu, contohnya dulu kan waktu Nabi Musa, sejarahnya Nabi Musa gitu, yang dia tuh Nabi Musa tuh menasihati ayahnya gitu, yang benar-benar benar-benar kayak apa ya, kekegel lah gitu ya bahasa Sundanya, ngerti Sunda nggak ini, kayak benar-benar apa sih gitu nih, aneh banget gitu orang teh gitu ya, Firaun kan gitu, tapi tetap gitu Nabi Musa tuh pada saat itu menasehati Firaun tuh ayahnya gitu, yang udah benar-benar kelewatan batas banget, tetap dengan lemah lembut gitu. Terus yang ketiga, tidak membukai orang lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Balik lagi gitu ya, nyambung sama yang tadi poin nomor 2 gitu, kayak saya itu udah kesel banget sama orang itu, sih nih kayak gini kan gitu, ini gede banget loh katanya mah. Malah si kata keselnya kita tuh malah jadi bahan gosip gitu ke orang lain gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah nyakitin orang, bisa jadi kan kita nggak tahu gitu orang itu tuh bisa menjaga gak itu si aib ini atau enggak, kan kita nggak tahu gitu. Makanya menasihati orang lain juga bukan dengan membuka aibnya gitu. Terus yang keempat di sini ada memberi teladan sebelum menasehati. Nah, aku juga sama gitu ya, masih belajar. Jadi kan ada di Al-Quran tuh, Quran surat As-Saff ayat 2. Nah, katanya kan, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Terus di ayat 3-nya juga, gitu di lanjutannya, kayak pokoknya awalan itu kabur maktan. Jadi kita tuh nggak ngelakuin apa yang kita bilang gitu, berbeda lah berbanding terbalik. Misal kita tuh kamu gitu ya, kamu harus sholat ya gitu, tapi kita sendiri tuh nggak sholat gitu. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan gitu. Kita nasihatin orang lain, kita nggak harus nunggu untuk jadi sempurna gitu ya. Kita nggak harus nunggu kayak malu gitu, aku mah dan masih kayak gini gitu. Kita nggak harus jadi tunggu sempurna, dan nggak ada gitu ya yang bisa sempurna Nabi Muhammad di dunia ini mah gitu, nggak ada gitu. Nah, tapi apa yang gitu yang perlu kita lakuin kalau kita nasihatin orang lain ke dalam baik, nah berarti kitanya pun juga sama gitu, kitanya pun sama-sama belajar. Apa yang kita bilang ke orang lain berarti kita juga sama-sama belajar untuk ngelakuin hal itu gitu. Jadi sama-sama belajar, bukan kayak merasa
si paling gitu. Terus di sini yang kelima ada menyesuaikan nasihat dengan kondisi orang. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Setelah manusia kepada jalan Tuhanmu dan pelajaran yang baik. Kan udhu ila sabili rabbi. Ya itu terus di hikmah gitu-gitu lah ya. Aku lupa lagi. Udah bahasa lagi sih. Nah, pokoknya di situ teh Allah tuh bilang gitu kalau kita menasihati orang lain harus dengan hikmah gitu, harus dengan pengajaran yang baik. Itu nggak bisa gitu se apa ya sebentuk kayak sanganahna gitu, kita tuh nggak bisa lah kayak gitu. Kita tuh harus melihat kondisi orang itu, walaupun si orang itu tuh benar-benar ya kesel gitu, yang tadi udah kita bahas itu ya. nggak semua nggak semua orang gitu, nggak semua orang tuh bisa dinasehatin dengan cara A, begitu juga baliknya gitu, nggak semua orang bisa dinasehati dengan cara B. Jadi kalau kita nasehatin orang, kita juga harus melihat gitu, kita juga harus peka. Si orang ini tuh bisa nggak ya kalau dikasih tahu kayak gini? Oh misal nggak bisa gitu, dia tuh harus diajak ngobrol nih gitu. Dan misalnya kita mau nasehatin orang, ya memang harus dengan cara yang baik gitu, supaya nggak jadi sia-sia, harus bisa berdampak gitu sama si orangnya teh. Kan kasihan juga gitu ya, niat kita misalnya awalnya ingin meluruskan, malah kitanya marah-marah gak jelas dan segala macam, malah jadi menyesatkan gitu. Jadi itu apa ya, berbanding terbalik gitu dengan niat awal kayak gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman ya, karena aku juga masih belajar gitu sama aku di sini juga ya. Bilang sama teman-teman bukan berarti aku udah ngerti gitu, bukan berarti aku udah paling hebat, enggak gitu. Tapi ada suaranya enggak? Tapi aku pun juga sama-sama belajar gitu. Yang tahu gitu ya, misal aku sama Adin gitu, walaupun aku sama Adin juga udah dekat gitu, tapi bisa jadi ternyata yang bisa menasehati aku teh ini loh gitu, Salsa, kan bisa jadi gitu. Pokoknya jangan nunggu sempurna, karena ya kita nggak tahu ya, kita mah nggak akan terbuat sempurna gitu, masih terus belajar. Dan aku harap juga teman-teman di sini gitu, walaupun aku udah menyampaikan tadi ya sedikit gitu pemaparan dari aku, tapi mudah-mudahan ilmunya tuh teman-teman gak merasa puas gitu, tetap teman-teman bakal cari lagi, teman-teman bakal kaji lagi gitu bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng-bareng gitu ya, nggak cuman di online kayak gini, bisa kenal lebih dekat, ketemu bareng. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang tadi aku sampaikan gitu ya gak cukup gitu di teman-teman bisa terus cari lagi gitu, belajar lagi. Ajak aku juga gitu kalau bisa mau belajar bareng, jangan ditinggalin akunya. Mohon maaf gitu ya kalau misalnya ada perkataan aku yang kurang baik gitu, yang buat teman-teman gak nyaman. Dan ya karena ya kebenaran mah cuma milik Allah gitu ya, subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Zahra ilmunya.